Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam tayangan liputan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI. Pemirsa, Komisi 5 DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana laporan selengkapnya? Kita ikuti liputan berikut ini. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 5 ke Kalimantan Timur adalah Randy M. Afandi Lamajido dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun diikuti oleh anggota Tim Kunjungan Kerja, yaitu Hengki Kurniadi dari fraksi PDIP, Agati Suli Mahyudin dari fraksi Golkar, Hamka B. Kadi dari fraksi Golkar, Ade Reski Pratama dari fraksi Gerindra, Andi Iwande Aras dari fraksi Gerindra, Agung Budi Santoso dari fraksi Demokrat, Hartanto Edi Wibowo dari fraksi Demokrat, Sungkono dari fraksi PAN, Irmawan dari fraksi PKB, Mahfud Abdurrahman dari PKS, Nur Hayati dari fraksi P3, dan Sahat Silaban dari fraksi Nasdem. Agenda pertama, setibanya di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Kalimantan Timur, tim kunjungan spesifik Komisi 5 DPR RI langsung menuju Jembatan Mahkota 2 Samarinda untuk melakukan peninjauan. Dalam tinjauannya, usai mendapatkan penjelasan dari Dirjen PUPR dan Perhubungan, Randy menjelaskan, pembangunan Jembatan Mahkota 2 pengerjaannya memakan waktu lama, yakni dari tahun 2002 dan baru selesai pada tahun 2017. Menurutnya, hal tersebut harus dibarengi oleh persiapan yang maksimal terkait keselamatan dan keamanannya. Ia tidak ingin jembatan bentang mahkota tersebut keamanannya tidak seperti jembatan Kutai Kartanegara yang perawatannya tidak maksimal sehingga jembatan tersebut ambruk. Oleh karena itu, Randy menegaskan agar sebelum pembangunan jembatan dan jalan harus dilakukan observasi terlebih dahulu agar jalan dapat terawat dan memiliki kualitas yang baik. Cara perawatan, perbaikan dan lain. Karena memang kelemahan kita sekarang yang lalu-lalu membangun jembatan itu tidak disertai dengan observasi namanya. Sehingga perlu kita ke depan. Observasi itu penting, perawatan, perbaikan, dan lain-lain itu penting agar setiap jembatan itu dengan mudah dirawat. Apalagi sekarang ini teman-teman dari Badan Keselamatan Jembatan Bentangan Panjang ini sudah menempatkan sensor-sensor, dan ini nanti akan terkoneksi dengan Jakarta. Apabila nanti terjadi sesuatu, ada pergeseran, pembesaran dari pilar-pilar ini, dengan mudah nanti diketahui, sehingga bisa diambil keputusan cepatnya. Setelah meninjau Jembatan Mahkota 2 di Samarinda, kemudian tim Kunspek melakukan agenda peninjauan yang kedua, yaitu ke Balikpapan guna meninjau jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dan Samarinda, tepatnya di Jembatan Waduk Manggar, Balikpapan. Tol tersebut memiliki panjang 99,35 km. Dalam pembangunannya dibagi menjadi 5 seksi pengerjaan. Seksi pertama sepanjang 22,03 km menghubungkan Balikpapan ke Semboja. Kemudian seksi kedua sepanjang 30,98 km yang menghubungkan Semboja ke Muara Jawa. Seksi 3 sepanjang 17,30 km dari Muara Jawa ke Palaran. Seksi keempat sepanjang 17,95 km dari Palaran ke Samarinda. Dan seksi terakhir sepanjang 11,09 km dari kilometer 13 Balikpapan ke Sepinggan, Balikpapan. Adapun biaya yang digelontorkan sebesar 277 miliar 354 juta 470.000 rupiah dengan masa pelaksanaan selama 806 hari sampai dengan 15 Desember 2017. Hengki Kurniadi menjelaskan, walaupun kontraktornya dari pihak swasta, namun banyak putra daerah yang berperan dalam pembangunan jembatan dan tol tersebut.
Menurutnya, pembangunan cukup rapi dan memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut merupakan prestasi yang membanggakan. Harus terus-menerus kinerjanya ditingkatkan, termasuk untuk perawatan infrastruktur ke depan, dan dibarengi dengan penanggulangan masalah alam. Ya, semuanya di Indonesia perlu perawatan ya. Di Indonesia ini kita tidak cukup hanya membuat tapi perawatan. Sekarang itu banyak jalan yang rusak, banjir juga sudah luar biasa di Pulau Jawa. Kita melihat Pacitan sekarang juga berat, erupsi Gunung Agung. Jadi ini masalah alam ini harus kita tanggulangi dan ini konsekuensinya adalah biaya. Jalan tol kita ini Pak panjangnya 10,9 di seksi 5. Kita sumber dana APBN ke seluruh Cina 90% non Cina, APBN-nya 10%. Saat ini kalau kita lihat masalah pembebasan tanah sudah mencapai 94% Pak yang di seksi 5. Bila kita bandingkan dengan seksi 1, 2, 3, 4, ini kita nomor 3 ya. Target kita untuk pembebasan tanah saat ini satu bidang dalam proses konsinyasi. Insya Allah dalam waktu 1 minggu kita sudah mendapatkan bidang tersebut sepanjang 900 meter. Jadi nggak lama lagi tuntas. Insya Allah 15 Desember sudah 100%. Selain pentingnya perawatan terkait infrastruktur, Komisi 5 DPR RI juga berharap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dapat meningkatkan perekonomian. Karena jalan dan jembatan merupakan akses lancar atau tidaknya kegiatan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 5 DPR RI Hengki Kurniadi. Ia juga mengungkapkan jalan dan jembatan merupakan infrastruktur yang penting dan wajib dalam sebuah pembangunan. Pasalnya, hal tersebut merupakan akses penghubung sehingga akan berdampak pada roda perekonomian. Selain itu, pembangunan jalan dan jembatan juga akan sangat diharapkan oleh masyarakat guna memudahkan perjalanan. Jika tidak ada jalan dan jembatan, maka masyarakat akan sulit menjangkau daerah-daerah yang akan dikunjungi sehingga biaya transportasi akan sangat lama. Dari pembangunan infrastruktur ini diharapkan meningkatkan kegiatan ekonomi jadi lebih lancar lagi kegiatan ekonomi, karena pembangunan infrastruktur itu sebenarnya meningkatkan perekonomian secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari begini ada pekerjaan satu proyek yang dikerjakan oleh putra-putra daerah seperti yang tadi di Mahkota, itu juga meningkatkan pendapatan di putra-putra daerah, bukan semata-mata BUMN. Kemudian juga ada jalan penghubung, termasuk ini membuat semuanya jadi lancarnya roda perekonomian. Pemirsa, usai sudah kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai masukan dan aspirasi seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mewakili masyarakat tentunya akan menjadi bahan masukan berharga saat rapat dengan kementerian dan lembaga terkait pada masa persidangan yang akan datang. Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Uki Abdul mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan kami berikutnya. Wassalam.